Pengakuan Petrus, saudara. Pengakuan Petrus biar itu juga menjadi pengakuan Bapak Ibu, saudara dan saya. Kita lihat bagaimana Petrus, kita tahu perjalanan hidupnya, dia pernah gagal, dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali, betul? Tapi setelah Yesus bangkit dari kubur, ya, dari kematiannya, dia datang bertemu kepada Petrus dan dia menyatakan hal yang 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kita baca ayatnya ini biar kita lihat dulu firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca ayat ini. Nah, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-18, kita lihat apa yang Yesus katakan lagi kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki." Di mana Yesus berbicara kepada Petrus bagaimana nanti masa tuanya Petrus akan meninggal, saudara, dan memuliakan Tuhan. Kita lihat ayat 18. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku, saudara." Nah, ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pengakuan Petrus, saudara? Petrus mengakui bahwa Yesus tahu segala sesuatu dalam hidupnya. Amin. Nah, ini yang membuat Petrus, saudara, bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, bahkan lebih daripada nyawanya. Dan dia bisa setia mengikuti Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, saudara. Petrus bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Pengakuan Petrus ini juga harus menjadi pengakuan saudara dan saya pagi ini. Amin. Supaya saudara dan saya, kita bisa tetap setia mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara. Kita harus berani berkata bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita percaya dan kita mengakui hal ini, saya tidak percaya, saudara, kita tidak akan ragu-ragu untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara. Amin. Nah, waktu saya merenungkan ayat ini, waktu Tuhan berbicara, saudara, roh saya itu kayak gemetar, saudara. Saya itu kayak, "Tuhan, Engkau melihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya? Lebih daripada kesenanganku, lebih dari segala hobiku, lebih dari segala pekerjaan dan pelayananku, lebih daripada segala masa depanku," saudara. Halo? Kita mengakui bahwa Yesus tahu segala-galanya dalam hidup kita. Dia tahu, saudara, saudara ada di tempat ini dengan situasi hatimu seperti apa. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu apakah saudara dan saya pagi ini datang ke tempat ini sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya.
Halo? Tuhan mau saudara dan saya untuk kita bisa tetap setia mengasihi Dia dan mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Petrus bisa melakukan itu, saudara, karena Petrus mengakui bahwa Yesus tahu segala sesuatu dalam hidupnya. Inilah yang membuat Petrus begitu berani membayar harga, bahkan dia mati disalib demi Yesus dan jiwa-jiwa yang ada. Makanya Tuhan katakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, kau tahu bahwa aku benar mengasihi kau. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita tahu Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya dan mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Kita bisa setia melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat hidup kita hari ini. Amin. Halo. Dimanapun saudara pergi, saudara bisa mengasihi jiwa-jiwa yang begitu banyak yang belum digembalakan. Amin. Halo. Nah Bapak Ibu, mari hari ini, pagi ini, saya sungguh-sungguh berdoa biar saudara dan saya kita menjadi jemaat yang setia, untuk kita bisa terus mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan kita susah di saat pandemi ini, di dalam masa-masa yang begitu sulit dalam hidup kita, saudara, di dalam begitu ketakutannya, saudara, dunia yang saat ini begitu menakutkan, saudara, yang begitu takut, saudara. Tapi saudara dan saya, kita bisa tetap setia mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita harus bisa lebih mengasihi Tuhan daripada bisnis kita, dari pekerjaan kita. Kalau kita nggak tahu, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, saudara, pasti kita akan hidup dalam segala ketakutan hari ini. Amin. Nah, begitu banyak orang lebih mengasihi pekerjaan dan bisnisnya, saudara, sehingga mereka tidak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Karena mereka takut, mereka bilang, aduh kalau aku hari-hari ini begitu sulit, kalau aku nggak bekerja terus siang dan malam, hari Minggu terus kita bekerja setiap hari, bagaimana aku bisa diberkati Tuhan? Tapi Bapak Ibu, kalau kau percaya Tuhan tahu segala sesuatu hari ini, engkau tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kita nggak perlu khawatir. Amin. Amin. Kita akan cari Tuhan terlebih dahulu, saudara. Kita akan cari Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dahulu, lebih daripada semua pekerjaan dan bisnis kita. Amin. Coba lihat Matius 6 ayat 31, kita mulai baca. Wah, saudara, saya sangat diberkati Tuhan, saudara. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Halo? Siapa yang suruh saudara dan saya nggak boleh takut, khawatir? Hari ini begitu banyak orang khawatir, takut bagaimana hidupnya, masa depannya, bagaimana soal kehidupan hari-hari ini, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tahu, orang dunia hari-hari ini begitu khawatir dan takut soal makan minum dan masa depan mereka akan hari esok. Tapi saudara dan saya yang mengenal, yang mengakui, yang percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita, kita nggak boleh khawatir. Amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi akan tunggu sebelum ayat 32 yang tadi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga bahwa kamu di surga tahu bahwa kamu apa? Memerlukan semuanya. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan hari ini. Haleluya. Amin. Saya saudara kan pakai masker ya.
Nggak bisa ngomong amin ya. Ya. Apa saya kan tahu kalau saudara ngomong amin apa enggak? Kita percaya bahwa Bapa kita di surga tahu segala yang kita perlukan. Amin. 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 Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 32. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, saudara. Luar biasa. Kira-kira Tuhan tambahkan kau, saudara, hari ini yang di masa pandemi yang begitu sulit hari-hari ini, Tuhan bisa tambahkan keuanganmu, Tuhan bisa tambahkan kesehatanmu, Tuhan bisa tambahkan sukacitamu. Amin. Tuhan tahu Bapa kita di surga, Dia tahu saudara memerlukan apapun yang saudara perlukan hari ini. Bapa kita di surga tahu, dan Dia berjanji untuk menambahkan buat saudara dan saya. Kita tidak ada kekurangan di masa pandemi ini. Amin. Kalau saudara tahu Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan, Dia sanggup membantu saudara dan saya. Dia tahu hari ini memang begitu sulit bisnis pekerjaan. Saya selalu bilang sama istri saya, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Memang kadang-kadang itu ada timbul dalam hati saya, karena kita selalu hidup dengan kenyataan ini. Kita hidup dengan selalu apa yang kita lihat, betul? Tapi saya bilang sama istri, jangan takut. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti memberikan buat saudara dan saya. Dia akan tambahkan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tuhan tahu akan hari esok, saudara. Karena hari esok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan hari sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 35. Oh, udah. 34 aja ya. Ada 35. Nah, Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu hari esok kita. Amin. Tuhan tahu semua rencana saudara. Mungkin sepanjang tahun ini rencana saudara gagal karena ada pandemi. Saudara jangan takut. Tuhan tahu rencana apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Banyak orang ingin tahu masa depannya. Ya, anak-anak muda banyak ingin anak-anak muda, pemuda-pemudi ingin tahu jodohnya siapa. Apalagi di tengah yang sulit seperti ini, saudara, di sana yang begitu sulit. Orang begitu bertanya-tanya dan ingin tahu bagaimana hari esok, saudara. Tentang bisnis mereka, tentang masa depan anak-anak mereka, tentang kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga banyak orang ingin tahu masa depannya akan hari esok. Mereka datang ke keramat, ke dukun, ke orang pintar, hanya ingin tahu akan hari esok. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus lebih tahu daripada semua orang pintar, keramat, bahkan orang tua kita. Tuhan lebih tahu akan masa depan kita daripada semua orang. Amin. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Kita tidak pernah hidup untuk hari esok. Kita selalu hidup untuk hari ini. Amin. Saya kasih contoh, saudara. Sekiranya ada tukang bakso, nanti kalau saudara keluar ada tukang bakso ataupun restoran yang tulis hari ini makan gratis. Hari ini makan bayar, besok gratis. Saudara datang, saudara makan besok, kan? Besok kan gratis. Saudara besok datang, saudara kira makan banyak-banyak. Terus saudara bilang, baik-baik, terima kasih Pak. Nah, disuruh bayar, saudara tulisnya apa? Besok gratis. Ya. Tapi hari ini bayar. Kita tidak pernah hidup untuk hari esok. Amin. Haleluya. Tuhan lebih tahu masa depan saudara dan saya hari esok. Jangan takut. Lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan
ada padaku. Tuhan yang berkata, mengenai siapa? Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak muda, percayalah, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau hidup mengutamakan Tuhan, engkau punya masa depan yang pasti dalam hidupmu. Amin. Saudara dan saya, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, saudara. Tuhan janjikan masa depan yang baik buat saudara dan saya. Amin. Tuhan janjikan bisnismu punya masa depan yang baik, keuanganmu, keluargamu, anak-anakmu, kesehatanmu, kita punya masa depan yang baik. Amin. Tuhan bilang dia tahu, betul? Bukan dia nggak tahu tentang masa depan kita. Luar biasa, saudara, Tuhan. Oleh sebab itu Petrus bisa mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya. Halo? Karena Petrus tahu, dia mengakui Tuhan tahu segala-galanya dalam hidup kita. Ada yang takut lagi hari ini? Soal hari esok? Halo? Kalau ada, kita bertobat, karena kita nggak mengenal Bapa kita di surga. Kita harus mengakui bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu bagaimana keuanganmu di bulan hari ini. Dia tahu situasi yang begitu sulit hari ini bangsa kita, saudara. Dia tahu bisnismu begitu rugi, saudara, hari ini. Tahu bagaimana bisa menyelamatkan bisnismu, saudara. Tuhan tahu hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Udahlah, jangan ribut-ributlah, saudara, suami istri soal hari esok. Saya selalu bilang sama istriku, jangan gara-gara uang kau selalu ribut. Jangan. Kita hidup ini, ya, Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Dia. Tuhan lebih tahu masa depan kita. Amin. Amin. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Kejadian pasal 50 ayat 20 dan 21. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini pengakuan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Setelah Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara, ya, dia sudah diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang takut dengan bahwa Yusuf akan membalas dendam setelah bapaknya mati. Tapi Yusuf mengakui kepada saudara-saudaranya, sekalipun kamu merencanakan yang jahat dalam hidupku, tapi Tuhan tetap merencanakan yang terbaik buat hidupnya. Haleluya. Manusia boleh merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup saudaramu, masa depanmu, tapi saudara harus tahu, saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik buat hidup saudara, untuk masa depan saudara. Jangan takut. Haleluya. Kita harus mengakui bahwa tetap rencana Tuhan yang terbaik. Hari ini mungkin kenyataanmu, faktanya saudara hidup dalam keadaan yang begitu, saudara, susah, sulit, saudara, begitu suka dalam hidupmu. Ya, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan, jangan menyerah dalam hidupmu. Engkau tetap percaya dan mengakui bahwa ada rencana yang terbaik yang Yesus sudah siapkan buat saudara dan saya, buat hidupmu, buat keluargamu, buat bisnismu, buat keuanganmu, buat kesehatanmu. Amin. Haleluya. Jangan terus suami istri ribut terus, saudara, tentang hari esok, tentang masa depan. Buatin terus tentang keuanganmu. Engkau tahu Bapa di surga tetap menyediakannya. Amin. Amin.
Chris Agus jangan takut ya, melahirkan anak. Tuhan sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Kau harus tahu bahwa Bapak yang punya rencana yang terbaik buat anak kita. Amin. Coba lihat ayat 42, ayat 1 dan 2. Ini pengakuan daripada Ayub, saudara. Ayub pasal 42. Setelah Yakub, Ayub bukan Kejadian. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ini pengakuan Ayub. Ayat 2. Ayub, mana ayat 2-nya? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pengakuan Ayub kepada Tuhan. Ayub belum dipulihkan, saudara. Kita tahu bagaimana Ayub mengalami penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan yang menimpa dalam hidupnya. Saya tidak percaya tidak ada seorang manusia yang pernah hidup susah seperti Ayub. Masalah yang begitu besar dalam hidupnya, saudara. Di ayat 40, di pasal 42 ini Ayub mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik atas hidupnya. Haleluya. COVID, corona ini, saudara, COVID-19 ini, saudara, percayalah, dia tidak bisa menghancurkan masa depanmu. Dia tidak bisa menghancurkan rencana yang baik yang Tuhan sudah siapkan dalam usahamu, dalam keluargamu. Haleluya. Amin. Ini saudara nggak semangat sih, kok saya semangat sendiri? Mestinya yes, pastor, amin. Haleluya. Aduh, saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkannya, saudara, saya sangat diberkati. Amin. Kalau kita tahu Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita mau takutkan, saudara bisa tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun. Haleluya. Setia terus, saudara. Percayalah, setan mau menghancurkan bangsa kita. Setan menghancurkan usahamu, keluargamu, keuanganmu, kesehatanmu melalui virus corona ini, COVID-19 ini. Saya tidak percaya setiap orang, anak-anak Tuhan yang tahu rencana Tuhan yang baik dalam hidupmu, saudara, setan tidak bisa menghancurkannya. Setan tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kayaknya saudara nggak yakin sih. Oh, saya begitu yakin. Makanya saya bilang sama istri saya, bagaimanapun kita mau tetap setia. Amin. Amin. Melayani. Siapapun boleh rencana yang jahat buat gereja ini, saya nggak pernah takut. Saya tahu kalau rencana Tuhan sudah terbaik buat gereja. Tidak ada yang bisa gagal. Amin. Memang banyak masalah di gereja ini, mungkin banyak masalah dalam hidup saudara. Jangan takut, percaya. Tuhan tahu rencana yang terbaik dan rencananya pasti terjadi. Amin. 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 Aku mau tetap setia menantikan janji Tuhan sampai akhir hidupku, sampai aku menutup mataku. Aku tetap setia mengikuti Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, saudara. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih berkuasa dari Tuhan kita. Rencana Tuhan pasti terbaik. Iblis berusaha menghancurkan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup Ayub dan Yusuf. Tapi mereka mengakui Ayub tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Dia berkuasa untuk menentukan. Amin, mungkin? Amin. Jangan khawatir. Haleluya. Kita lihat lagi berapa ayat. Roma 8. Ini ayat kan sangat terkenal. Roma 8 ayat 28. Paulus juga mengakui
mengalami hal ini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Luar biasa, saudara. Paulus juga mengakui bahwa Tuhan turun bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang tetap setia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang tetap setia hidup dalam rencana Tuhan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Sekalipun katanya engkau hidup hari ini berbalik, tidak baik keadaanmu, engkau begitu sulit, tidak baik kelihatannya dalam hidupmu, jangan kehilangan kasihmu kepada Tuhan kita. Kita tetap mau mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih dahulu, dan kita percaya Yesus turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Halo. Ya, ayo suami istri jangan ribut terus ya. Jangan rumah tanggamu ribut gara-gara masa depan anak-anak kita sekolah, masalah keuangan. Jangan ribut. Kalau suami istri tetap setia, kalau suami istri tahu Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan tidak tinggal diam, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam situasi yang tidak baik, Tuhan ada bekerja sama. Amin. 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 Haleluya. Semangat terus, saudara. Dalam keadaan aku tetap mengasihi Tuhan, karena aku tahu rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak diam. Hari ini Tuhan turut bekerja sama dalam setiap hidupmu. Tuhan turut bekerja sama. Amin. Dan Dia bisa melakukan yang tidak baik menjadi yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Tidak ada alasannya untuk saudara tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasannya untuk saudara takut karena situasi yang kau hadapi sehingga kau tidak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang kau punya. Hari ini biar kebenaran firman Tuhan menyadari kita. Amin. Supaya kita tidak main-main. Kita harus serius. Ini waktunya. Bukan kita main-main lagi. Kita harus serius untuk percaya rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Memang dunia tidak menjaminkan hal yang baik hari ini. Tidak menjaminkan masa depan yang baik dalam hidup kamu. Anak-anak muda, mungkin kau melihat orang tuamu tidak menjamin masa depanmu yang baik. Tapi anak muda, kau percayalah, Tuhan menjamin masa depanmu yang terbaik. Engkau tetap setia mengasihi Tuhan. Amin. Jangan mengasihi dosa. Nanti minggu depan saya akan khotbah kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Karena tidak ada waktunya, saudara. Kita lihat Lukas 12. Saya akan tutup dengan beberapa ayat, saudara. Haleluya. Lukas 12 ayat 4 dan 5. Jangan 4 dulu, ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 dan 7 dulu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Luar biasa. Burung aja Tuhan tak pernah lupakan. Seekor pun yang begitu murah harganya, saudara. Tuhan tak pernah lupakan, saudara. Apalagi saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan bilang di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Luar biasa. Tuhan tahu berapa banyak rambut yang ada di kepala kita. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir.
Dunia memang takut hari ini, saudara. Karena virus COVID-19 ini, saudara. Tapi saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan. Tuhan tahu memelihara hidup saudara dan saya dari wabah COVID. Amin. 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 Sekalipun hal yang tidak baik engkau hadapi hari ini, jangan takut. Saudara tahu ada cerita 2 minggu yang lalu, ya, kalau nggak salah kejadian yang tanggal 29, di hari tanggal berapa? Tanggal 27, hari Senin yang lalu, ada 2 anak yang tenggelam di Seminyak, pantai Seminyak itu, tahu? Dengan ceritanya itu. Nah ini anak ini, 2 anak ini, mereka dari Semarang, keluarganya menginap di Seminyak. Jadi papa dan anak-anaknya main di pantai Seminyak, keluar dari hotelnya, mereka main di pantai itu. Jadi bapaknya itu mandi tiba-tiba ke kolam di laut itu dia mandi. Tiba-tiba bapaknya ke bawah arus, dia teriak, dia menjerit. Anaknya ini 2, umur 20 dan 15 melihat, yang 20 anak cewek, yang cowoknya umur 15 melihat bapaknya mau dibawa oleh arus. Dia lompat langsung, ini 2 anak untuk menolong bapaknya. Bapaknya selamat, tapi anaknya ini 2 meninggal. Cuma dalam setengah jam dicari ketemu, anaknya sudah meninggal, saudara. Ini orang Kristen, anaknya ganteng dan cantik. Saya ngomong sama istri saya, dan istri saya bilang, waduh, apakah Tuhan itu baik? Apa Tuhan nggak tahu? Ini anak 2, keluarganya hanya punya anak 2. 2 anaknya meninggal. Apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan itu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan? Pasti enggak? Ya kan? Manusia tinggal kita bilang enggak? Punya rencana lain. Tapi firman Tuhan, kalau saudara yakin, kita tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa bilang, Tuhan, aku percaya pasti yang terbaik Tuhan buat anak. Amin. Memang sebagai manusia, sebagai orang tua, pasti sedih. Mungkin bisa stres orang tuanya, mungkin bisa gila, saya nggak tahu. Saya yakin kalau orang tuanya ini mengetahui Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik, orang tua ini gak akan stres, gak akan kecewa dengan Tuhan. Amin. Tapi kita bisa tetap berserah. Ayub kehilangan 10 anak, betul nggak? Bukan 2, 10 anak, kekayaan dan kesehatannya. Tapi Ayub bisa mengakui bahwa Tuhan, rencanamu yang baik tidak ada yang bisa gagal. Kalau kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, kita tidak akan takut apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Amin. Amin. Kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama, dan Tuhan tahu tidak ada selai rambut pun yang Tuhan izinkan